Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial untuk mendeteksi warna kulit manusia. Jadi langkah-langkah pemrogramannya adalah yang pertama kita berikan citra yang ingin kita deteksi warna kulitnya atau citra yang ingin kita olah berupa citra gambar manusia. Kita letakkan di direktori kerja MATLAB. Di sini menggunakan folder dokumen dengan subfoldernya MATLAB. Begitu kita berikan citranya yang ingin kita olah, maka citra-citra tersebut akan muncul pada current folder yang berada pada direktori folder dokumen dengan subfolder MATLAB seperti ini. Kemudian pemrogramannya kita awali dengan mengklik New Script di pojok kiri atas, kita klik. Kemudian kita lakukan pengkodingan di sini. Di awal kita berikan perintah clc clear, close all, dan warning of all. Untuk penjelasan masing-masing perintah ini ada pada video sebelumnya. Kemudian langkah pertama untuk pemrograman kita lakukan pembacaan citra RGB. Kita deklarasikan sebuah variabel i di sini dengan function imread. Kita berikan input berupa salah satu nama file beserta ekstensinya .jpg. Kemudian kita bisa melihat tampilan dari citra yang sudah kita baca dengan menggunakan perintah figure, imshow i. Kemudian kita running. Untuk pertama kali running diminta untuk menyimpan file scriptnya. Kita beri nama di sini misalnya deteksi warna kulit. Kita save. Nah, maka akan muncul tampilan dari citra yang ingin kita olah. Langkah berikutnya ini kita lalui berupa tahapan pre-processing. Tahapan pre-processing di sini berupa tahapan untuk scaling citra. Langkah pertama kita ekstrak masing-masing komponen RGB, komponen citra RGB. Komponen red kita ambil semua baris, kita ambil semua kolom. Ini ada 422 baris, 760 kolom, tetapi hanya komponen matriks yang pertama. Di sini ada 3 komponen matriks, kita ambil yang pertama maka kita peroleh komponen red. Kita ambil komponen yang kedua, maka akan kita peroleh komponen green. Kita ambil komponen yang ketiga, maka kita peroleh komponen blue. Setelah kita ekstrak masing-masing komponen, kita lakukan inverse. Terhadap nilai min masing-masing komponen. Nilai min atau nilai rata-rata. Kita deklarasikan variabel mr. Jadi mr itu
maksudnya adalah min dari R. Kita inverse tetapi ya, jadi 1 per min R. Jadi 2 kali minnya, karena memang R di sini merupakan matriks 2 dimensi. Jadi jika min yang pertama hanya merata-rata barisnya saja, kemudian ditambahkan min kedua selain baris juga di rata-rata tiap kolomnya. Kemudian kita hitung inverse rata-rata dari green, demikian juga yang blue. Setelah itu kita cari nilai inverse yang maksimal. Inverse mencari nilai inverse yang maksimal. Mencari nilai inverse yang maksimal itu sama saja kita mencari nilai rata-rata yang paling kecil di antara ketiganya. Maka max RGB max MR, MG, MP. Jadi 2 kali kerja di antara MR dan MG itu kita cari nilai maksimalnya yang mana. Kemudian setelah diperoleh nilai maksimal antara MR dengan MG, kita bandingkan dengan MB untuk dicari nilai maksimalnya. Setelah itu kita melakukan perhitungan faktor skala. Faktor skala kita deklarasikan variabel MR lagi. Maka MR tinggal kita bagi dengan max RGB. Demikian juga dengan yang green dan blue. Langkah terakhir, kita lakukan penskalaan, nilai pixel. Perintah yang digunakan, kita deklarasikan variabel out, misalnya win8, jadi kita pastikan kelasnya berupa 8 bit, kita isi dengan matriks kosong dengan ukuran matriks I. Setelah itu kita isi matriks out tersebut, semua baris, semua kolom. Pada komponen pertama kita isi dengan perkalian antara komponen R dengan hasil dari faktor skala yang sudah kita peroleh. Demikian juga pada komponen green dan blue, seperti ini. Kita bisa melihat hasil dari tahapan preprocessing berupa tahapan scaling atau penskalaan. Hasilnya seperti ini. Oh, masih muncul error. Oh, ini kurang 1 kurung tutup, kita running. Nah,
Jadi ini perbedaannya. Ini adalah citra asli. Kemudian setelah kita lakukan pre-processing dengan tahapan scaling, diperoleh citra seperti ini. Tentunya dengan pre-processing tersebut akan mendapatkan hasil segmentasi yang lebih baik dibandingkan tanpa melalui pre-processing. Setelah itu, kita lakukan konversi citra RGB, jadi variable out tadi berubah citra RGB menjadi citra YCBCR. Nah, dari citra RGB menjadi YCBCR, kita lihat function yang digunakan yaitu RGB to YCBCR. Jadi YCBCR color space, ruang warna YCBCR. Jadi Y itu merupakan luminance, sedangkan CB itu chrominance, CR itu juga chrominance. CB itu chrominance pada warna blue, sedangkan CR itu chrominance pada warna red. Seperti itu. Jadi kalau RGB itu red, green, blue, sedangkan YCBCR, Y-nya itu ada luminance, CB-nya itu chrominance blue, CR-nya adalah chrominance red. Kalau kita konversi, kita gunakan perintah img YCBCR sama dengan RGB to YCBCR out. Bisa kita lihat hasil dari konversi RGB menjadi YCBCR. Nah, inilah hasil dari konversi citra RGB menjadi YCBCR. Jadi ini asli dari citra RGB setelah dikonversi menjadi YCBCR seperti ini. Dari sini sudah bisa kita lihat bahwa pada ruang warna ini, warna kulit itu sudah tampak berbeda dibandingkan dengan objek yang lain. Di sini warna kulit manusia tampak berwarna ungu di sini. Sehingga lebih mudah kita lakukan segmentasi karena warnanya berbeda dengan objek di sekitarnya. Di sini kita ambil nilai yang mewakili citra. Kita ambil nilai yang mewakili region kulit. Kita deklarasikan variabel R, C, dan V. Jadi row, baris, kolom, value. Kita ambil nilai yang pertama CB. Oh, ini kita ekstrak dulu sebelum kita ambil nilainya. Mengekstrak komponen CB dan CR. Jadi komponen CB itu kita ambil dari citra YCBCR, kita ambil semua baris, ambil semua kolom, hanya komponen yang kedua. Jadi komponen yang kedua adalah CB, komponen yang ketiga adalah CR, komponen yang pertama adalah Y. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dua komponen ini, kalau kita lihat gambarnya,
Nah, ini adalah CB. Nah, di sini warna kulit tampak lebih gelap dibandingkan objek yang lain. Pada komponen CR, warna kulit tampak lebih terang dibandingkan dengan objek yang lain. Sehingga bisa kita berikan nilai batas pada nilai CB dan CR. Kalau komponen Y, coba kita lihat. Misalnya kita ekstrak komponen Y. Nah, jadi ini komponen CR, ini komponen CB, nah ini komponen Y. Pada komponen Y di sini warna kulit itu tidak signifikan warnanya dibandingkan dengan objek yang lain. Dibandingkan dengan yang CB, di sini tampak berbeda warna kulit. Demikian juga pada CR, warna region kulit itu tampak berbeda. Sehingga di sini kita gunakan komponen CB dan CR. Y luminance tidak kita gunakan. Kita deteksi berdasarkan nilai CB di atas 77, kemudian CB di bawah 127. Jadi antara warna kulit itu diasumsikan nilai CB-nya itu antara 77 sampai 127. Sedangkan nilai CR itu antara 133 sampai 173. Seperti itu. Kemudian kita ambil nilai piksel pada hasil deteksi ya. Kita rekonstruksi nilai piksel hasil deteksi tentunya dalam bentuk citra biner. Di sini kita deklarasikan variabel number of index yaitu sebanyak jumlah barisnya. Kemudian kita deklarasi inisialisasi variabel bin. Bin itu maksudnya adalah binary atau citra biner dengan ukuran jumlah baris dari matriks I dan juga jumlah kolom dari matriks I. Kita berikan perulangan di sini 1 sampai number of index, maka bin R I, C I adalah 1. Jadi yang masuk ke dalam aturan ini itu tentunya ada pada variabel R dan C, dengan V value-nya yaitu kita berikan nilai 1. Sedangkan yang tidak masuk dia bernilai 0, false. False itu nilainya 0. Bisa kita lihat hasil dari deteksi warna kulit pada nilai ruang warna YCBCR tadi. Seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa menyempurnakan hasil segmentasi ini dengan menutup lubang yang muncul menggunakan operasi morfologi filling holes. Untuk menyempurnakan
hasil segmentasi. Jadi bin sama dengan infill bin holes. Kalau kita lihat hasilnya, nah, jadi semula ada lubang di sini di bagian mata dan ini jidat, telinga juga. Setelah di filling holes, maka lubang tersebut akan tertutup. Jika sudah diperoleh citra biner yang baik, bisa kita visualisasikan. Hasil deteksinya, ini tinggal kita beri warna hitam pada background-nya. Jadi negasi dari biner itu tentunya background, karena biner tadi kan adalah objek. Citra biner tadi merepresentasikan objek. Yang bernilai 1 itu adalah objek. Kalau kita negasikan, berarti kita dapatkan region background, itu kita isi dengan nilai 0. Sehingga nanti background-nya berwarna hitam. Seperti ini. Sudah, maka yang terakhir tinggal kita gabungkan masing-masing komponen tersebut. Figur, imshow, RGB. Kita running. Nah, di sini kita sudah mendapatkan region warna kulit. Jadi memang untuk kelemahan dari sistem ini tentunya jika ada objek lain yang warnanya mirip dengan warna kulit, tentunya pasti akan terdeteksi juga. Jadi di sini misalnya rambut berwarna coklat, dia juga akan terdeteksi. Seperti itu. Kita cobakan pada citra yang lain. Ini kita nonaktifkan saja figur-figurnya supaya tidak muncul terlalu banyak. Nah, ini karena rambutnya di sini berwarna coklat, maka dia juga terdeteksi. Kemudian untuk citra yang lain, nah di sini rambutnya lebih banyak berwarna coklat sehingga lebih banyak juga yang terdeteksi. Tapi pada citra yang ini, yang terakhir, kita lihat. Nah, untuk rambut berwarna hitam, tentunya tidak akan terdeteksi. Jadi yang terdeteksi hanya warna kulit saja di sini. Seperti itu, saya rasa tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya.